Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nirmala dengan NIM 2142017, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi independen saya dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak, SIP MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin Kota Padang. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sampah merupakan salah satu bentuk permasalahan lingkungan hidup yang cukup menjadi permasalahan utama dari lingkungan hidup tersebut. Pertambahan penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya penumpukan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat 1 yang pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kota Padang merupakan salah satu kota yang dimana peningkatan jumlah volume sampahnya tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa sampah yang ada di kota ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan. Jika kita mendengar kata TPA atau tempat pembuangan akhir, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah pegunungan-pegunungan sampah yang sampai kapan akan berakhir. Gunungan tersebut menjadi bukti bahwa manusia secara masif menghasilkan sampah tiap harinya. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya, atau merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Sebelum membahas secara lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengelolaan. Nah, pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pengelolaan, nah selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu sampah. Nah, sampah menurut Yuwono adalah sisa usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik ataupun anorganik yang dapat terurai ataupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak lagi berguna dan dibuang ke lingkungan. Sampah itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu sampah organik, adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat mudah terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu jenis sampah anorganik, yaitu jenis sampah yang berasal dari bahan sintetis pabrik maupun bahan beracun yang dapat mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, sampah B3 adalah jenis sampah yang dapat dikategorikan sebagai sampah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena mengandung bahan yang beracun. Sampah itu memiliki banyak sekali dampaknya bagi manusia ataupun lingkungan. Nah, yang pertama, dampak sampah bagi kesehatan manusia. Sampah yang menumpuk menghasilkan virus yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia seperti diare, tifus, disentri, jamur, kolera, serta beberapa penyakit kulit seperti kudis dan kurap. Sedangkan bagi lingkungan, sampah dapat menimbulkan pencemaran bagi air, tanah, dan udara. Tumpukan sampah menghasilkan gas metana dan mengeluarkan zat yang berbahaya bagi unsur hara di tanah, sehingga membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Oleh karena itu, karena banyaknya dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah ini, perlunya pengelolaan sampah yang tepat untuk menanggulangi dampak yang bisa ditimbulkan oleh sampah ini. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak Yunedi selaku pengawas lapangan dan kebersihan TPA Air Dingin Kota Padang,
jumlah sampah yang datang ke TPA Air Dingin bisa mencapai 550 ton per harinya. Semua sampah itu berasal dari 11 kecamatan di Kota Padang yang sampahnya dibuang di TPA Air Dingin tersebut. TPA Air Dingin Kota Padang berdiri semenjak tahun 1988 dengan luas lahan sekitar 19 hektar. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Air Dingin Kota Padang menggunakan dua sistem pengelolaan. Yang pertama yaitu menggunakan sistem control landfill dan pembuatan kompos. Control landfill merupakan sistem pembuangan dengan meratakan dan memadatkan sampah yang datang setiap hari menggunakan alat berat. Pengelolaan sampah kedua yang dilakukan oleh TPA Air Dingin Kota Padang adalah dengan pembuatan kompos. Nah, pembuatan kompos itu merupakan pembuatan pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Air Dingin Kota Padang membagi lahan pembuangan tersebut menjadi beberapa zona, yaitu ada zona A, zona B, zona C, dan zona D. Maksud dari pembagian lahan berdasarkan zona-zona tadi adalah di TPA Air Dingin Kota Padang itu menerapkan pemenuhan zona satu-satu terlebih dahulu. Nah, jika zona A misalnya sudah penuh, maka dilakukan penutupan dan penghijauan lanjut. Maka pembuangan sampah dilanjutkan ke zona B. Begitu juga ketika zona B sudah penuh, lalu ditutup dan dihijaukan. Begitu juga ke zona B, zona C dan zona D. Nah, jika zona D juga sudah penuh, nanti kembali lagi ke zona A untuk pembuangan sampah di sana. Sarana dan prasarana TPA Air Dingin Kota Padang cukup lengkap. Yang pertama itu ada kantor, yang kedua ada jembatan timbangan, yang ketiga ada pos jaga, yang keempat ada tempat pembuatan kompos, yang kelima ada tempat pencucian mobil dan alat berat, ada garasi alat berat, 7 ada rambu-rambu, ada kolam lindi, sumur pantau, 3 eskavator, dan 3 bulldozer. TPA Air Dingin Kota Padang yang menggunakan sistem kontrol landfill untuk air dan gas yang berasal dari pengelolaan sampah sudah dikelola dengan baik. Nah, sampah-sampah yang dibuang ke TPA disediakan 7 buah kolam lindi untuk menampung air yang keluar dari sampah-sampah tersebut. Lalu diendapkan dan dilakukan penjemuran matahari. Kemudian sekali 3 bulan diambil kadar airnya untuk dicek. Lalu jika air tersebut di bawah ambang batas, maka air tersebut bisa dibuang ke anak sungai. Namun akan tetapi jika melebihi ambang batas, baru akan dikembalikan ke zona aktifnya untuk mencegah pencemaran. Lalu untuk rembesan air bawah tanahnya menggunakan sumur pantau. TPA Air Dingin Kota Padang berencana di tahun 2024 akan membangun pengelolaan sampah RDF, di mana sampah itu diolah dan digiling kecil-kecil seperti kerikil, lalu dijadikan bahan bakar semen Padang dan pembangkit listrik Teluk Sirih, dengan perkiraan lahan sekitar 3,5 hektar. Tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Padang yang pertama yaitu merubah mindset masyarakat, di mana masyarakat masih sulit menerima sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tentang bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga sampah yang seharusnya dibawa ke TPA itu hanya residunya saja. Namun karena masyarakat masih susah merubah mindsetnya, jadi masyarakat hanya membuang sampah secara utuh ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua yaitu rendahnya kepedulian masyarakat. Nah, masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga yaitu biaya pengelolaan sampah. Nah, biaya pengelolaan sampah juga terbatas sehingga
pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Air Dingin Kota Padang hanya bisa dilakukan 1 kali 1 minggu melakukan penimbunan. Solusi terhadap tantangan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Padang ini, yang pertama yaitu membuat kubus apung, yang kedua kampanye budaya bersih, dan yang ketiga implementasi kebijakan. Itulah hasil presentasi dari studi independen yang saya lakukan di TPA Air Dingin Kota Padang. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.